Kita bertemu lagi hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 untuk mendengarkan bacaan-bacaan dan merenungkannya. Hendaklah kalian menyembelih anak domba pada waktu senja. Apabila aku melihat darah, maka aku akan melewati kalian. Musa dan Harun telah melakukan segala mujizat di depan Firaun. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi dari negeri Mesir. Maka bersabdalah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, umat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, hendaklah diambil seekor anak domba oleh masing-masing menurut kaum keluarga, seekor untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah ia bersama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela, dan berumur setahun. Boleh domba, boleh kambing. Anak domba itu harus kalian kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh umat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada senja hari, dan darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas rumah tempat orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga mereka harus makan dagingnya yang dipanggang. Daging panggang itu harus mereka makan dengan roti tak beragi dan sayuran pahit. Janganlah kalian memakannya mentah atau direbus dalam air, tetapi hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepala, betis, dan isi perutnya. Janganlah kalian tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi harus dibakar habis dalam api. Beginilah kalian memakannya: pinggang berikat, kaki berkasut, dan tongkat ada di tanganmu. Hendaknya kalian memakannya cepat-cepat. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjelajahi negeri Mesir, membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan, dan semua dewata Mesir akan kujatuhi hukuman. Akulah Tuhan. Adapun darah domba tersebut menjadi tanda bagimu bahwa rumah-rumah tempat kalian tinggal, apabila aku melihat pada saat aku menghukum negeri Mesir. Hari itu harus menjadi hari peringatan bagimu, dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Hari itu harus kalian rayakan sebagai suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Matius bab 12 ayat 1 sampai 8. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat hal itu, berkatalah orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihat, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam bait Allah, dan mereka semua makan roti sajian yang tidak boleh dimakan,
kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kalian baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat, imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Seandainya kalian memahami maksud sabda ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kalian tidak akan menghukum orang-orang yang tidak bersalah, sebab anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tidak dapat kita ingkari bahwa manusia selalu membutuhkan aturan untuk dapat bertahan hidup. Paling tidak ada jenis aturan, paling tidak ada 3 jenis aturan yang harus dipatuhi manusia agar hidupnya menjadi semakin manusiawi. Pertama, aturan kosmis berhubungan dengan bentuk pergantian hari dan pergantian musim. Kedua, aturan tubuh manusia itu sendiri dalam bentuk rasa lapar, haus, lelah, mengantuk, dan lain sebagainya. Ketiga, aturan yang lebih artifisial seperti hukum adat, hukum sipil, dan aturan komunitas ataupun lembaga lainnya. Aturan-aturan tersebut ini harus ditaati agar seseorang bisa bertahan hidup dengan kualitas yang baik. Jika seorang manusia misalnya tidak pernah mau mematuhi rasa laparnya dengan makan makanan secara teratur, maka dapat dipastikan bahwa hidupnya tidak akan bertahan lama. Jika setiap hari ia bekerja dan tidak pernah peduli dengan rasa lelah, rasa capek, atau mengantuknya, dapat dipastikan juga bahwa usia hidupnya amatlah pendek. Aturan mesti dihargai agar kemanusiaan semakin diangkat dan dimuliakan. Dalam bacaan Injil hari ini, Jumat 16 Juli 2021, Yesus sekali lagi menegaskan pentingnya peran aturan untuk mengangkat dan memuliakan kemanusiaan manusia. Aturan yang dihayati tidak boleh merendahkan, apalagi membinasakan manusia. Aturan mesti diikuti, ditegakkan untuk membela kemanusiaan. Ketika tidak lagi membela kemanusiaan dan malah melecehkannya, aturan itu dapat dilanggar atau dibatalkan. Manusia adalah tuan atas aturan, dan manusia dapat melangkahi atau melompati aturan yang ada jika nilai kemanusiaan yang lebih tinggi yang sedang diperjuangkan. Dengan kata lain, aturan harus mengabdi pada kebaikan yang lebih tinggi dan bukan sebaliknya. Kita membatalkan sebuah aturan baik hanya karena takut melanggar aturan. Cinta dan belas kasih berada jauh di atas semua aturan yang ada, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Orang-orang Farisi terkenal sebagai orang yang taat beribadah, termasuk memberikan persembahan. Mereka juga terkenal dengan ketaatannya pada hukum. Namun, sangat disayangkan, mereka sangat kaku dan sewenang-wenang dalam menafsirkan hukum. Salah satunya adalah hukum Sabat yang mewajibkan orang untuk beristirahat dan melarang orang untuk bekerja, termasuk memetik gandum. Hari Sabat, orang harus beristirahat dan dilarang bekerja, termasuk memetik gandum. Namun apa yang dilakukan para murid ini yang menurut mereka melanggar hukum sebenarnya tidak dapat dikategorikan sebagai bekerja. Pertama, mereka memetik hanya dengan tangan dan langsung memakannya, bukan memanen dengan alat pemotong gandum untuk kemudian dijual atau disimpan dalam gudang. Kedua, mereka memetik hanya sambil jalan saja, tidak secara khusus. Ketiga, alasan utama mereka melakukan hal ini adalah karena lapar, di mana kita tahu bahwa masalah lapar itu solusinya adalah makan. Saat itu para murid sedang dalam perjalanan dan mereka lapar sekali sehingga spontan mereka makan supaya mendapatkan kekuatan untuk melanjutkan perjalanan menemani Tuhan Yesus Kristus. Mereka makan
apa yang tersedia bagi mereka, yakni bulir gandum yang sengaja disisakan oleh para pemanen bagi orang-orang yang lewat. Di sini Yesus mengajak kita agar sebagaimana para pemanen itu berbelas kasih kepada para pejalan kaki dengan menyisakan bulir-bulir gandum yang mereka panen. Kita pun hendaknya juga berbelas kasih dalam menilai tindakan orang lain. Marilah kita semua mengevaluasi diri kita, perbuatan kita, agar kita lebih baik lagi dan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Marilah kita merenungkan renungan-renungan, bacaan-bacaan yang kita baca dan renungan yang kita dengarkan untuk memperbaharui hidup kita, untuk memotivasi anak-anak yang tercinta agar hidup seperti yang Kristus teladankan, untuk memotivasi kita semua bahwa kita perlu hidup dengan baik, benar, tertib, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Maukah tetap memikul salib, menyangkal diri, dan mengikut Kristus, adik-adik yang tercinta, Bapak, Ibu yang budiman, dan saudara-saudari yang terkasih? Marilah kita merenungkannya. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang di surga, kepadamulah semua bangsa melalui Yesus yang kau kasihi, tambahkanlah iman kami untuk selalu berharap akan pemeliharaanmu terhadap hidup kami, walau jauh dari jangkauan akal budi kami. Semoga engkau berkenan dan menciptakan baru kami pada waktu kami berkumpul memuji namamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ingat, tetap semangat. Hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Terus bekerja, terus berkarya, terus jaga jarak. Dan jangan lupa cuci tangan serta menggunakan masker untuk mencegah COVID-19. Dalam nama Yesus, kita pasti bisa dengan mendisiplinkan diri kita. Jangan menyerah, tetap kuat, teguh, kokoh di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Dah, ciao.